Hai, balik lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review HP yang sudah lama keluar, yaitu iPhone 6 di tahun 2021. Kira-kira sih masih layak nggak di tahun 2021? Mari cek videonya berikut ini. Yang pertama kita bahas pada iPhone 6 ini adalah layar 4,7 inci yang cukup kecil dibandingkan HP Android zaman sekarang atau keluaran sekarang, tanpa bezel di bagian atas dan di bagian bawah. Android sekarang sudah pakai 6 inci tapi iPhone ini masih belum sih. Kalau menurut saya nggak worth it di tahun 2021. Untuk kameranya 1,2 megapiksel, cukup kecil dibandingkan HP sekarang. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri sih gimana kualitasnya. Kalau secara kualitas sih kamera iPhone 1,2 megapiksel masih worth it aja kalau menurut saya dipakai di 2021. Walaupun nggak wow-wow banget tapi hasilnya cukup lumayan lah. Kalau dari segi security-nya, dia masih memakai fingerprint sensor yang di bagian bawah dengan bulatan kecil di bagian bawah. Dan untuk bodinya dia dibekali dengan bodi metal yang cukup elegan di tahun pendulunya. Kalau sekarang sih sudah banyak body metal seperti ini dan sayangnya masih ada bekas sidik jari atau kalau kena batu atau apa masih ada denden khusus lah. Dan di bagian kamera belakangnya dia memiliki kamera 8 megapiksel yang mampu merekam Full HD dengan resolusi 1080 pixel dengan stabilisasi yang cukup oke dan cukup keren sih, dan hasil kameranya sudah cukup lumayan kalau menurut saya. Untuk bagian kirinya dia dilengkapi dengan tombol silent dan 2 tombol volume bottom di bagian kirinya. Sedangkan di bagian kanan dia terdapat tombol power dan 1 SIM card tray yang berisi 1 nano SIM. Tidak ada SIM card tambahan atau memori eksternal tambahan di HP ini. Cukup dengan 32 GB aja. Dan di bagian bawah dia memiliki 1 buah lubang speaker dan USB Apple Lightning dan mic dan 1 buah 3,5 mm jack audio. Dari segi body sih sudah cukup elegan dan sudah cukup worth it sih kalau menurut saya body bagian belakang metal ini. Secara pemakaian iPhone ini masih worth it aja karena dia bisa menampung 20 lebih aplikasi walaupun cuma RAM 1 GB. Ini adalah mengenai perangkat di iPhone ini. iPhone ini memiliki RAM 1 GB dan memori internal 32 GB. Bagi Anda pecinta foto dan video, memori segitu sih nggak cukup kalau menurut saya. Jadi tidak worth it sih di tahun 2021. Secara EOS-nya paling update itu di EOS 12.5.1. Sedangkan di iPhone 12 itu sampai EOS 14. Jadi masih ketinggalan EOS-nya dan nggak masalah sih kalau menurut saya. Untuk kapasitas maksimum baterai berada di 89% pemakaian 3 tahun. Itu masih irit loh kalau pemakaian 3 tahun sudah segitu. Dan kita pengen tes hasil kamera dan mode kamera belakang itu ada berbagai macam mode, panorama, slow-mo, dan bahkan time lapse. Itu sudah cukup keren sih kalau di HP sekarang itu ada mode seperti itu atau di HP dulu ada mode seperti itu sudah cukup keren. Ini masih merupakan terbaru sih dari iPhone karena dia ada mode time lapse dan ini hasil fotonya seperti ini untuk kamera belakangnya, dan kamera depannya 1,2 megapiksel hasilnya seperti ini. Untuk hasil lainnya nanti kita lampirkan di akhir video pada review ini. Dan masih worth it sih kalau menurutku. Untuk nonton video Full HD sudah cukup keren sih. Bisa resolusi sampai 720 pixel di nonton video ini. Dan layarnya cukup jernih dan cukup tajam. Kalau layar iPhone sih emang dasarnya tajam dibandingkan HP Android kelas 1 jutaan. Walaupun sekarang harga iPhone sudah 1 jutaan. Dan dalam segi bermain game Mobile Legends sudah cukup worth it dan masih bisa dimainkan di game Mobile Legends walaupun mode game frame rate-nya atau anggap aja mode grafiknya yang tertinggi masih worth it aja. Sayangnya agak ngelak-ngelak dikit kalau sinyalnya kurang stabil atau ya agak panas sih kalau menurut saya untuk pemakaian game di Mobile Legends. Walaupun dia cukup worth it permainannya dan cukup oke sih, masih direkomendasikan aja untuk bermain game Mobile Legends, tapi ya sayangnya agak nge-lag dikit lah karena ya maklum RAM 1 GB dan kebetulan banyak aplikasi yang saya pakai. Jadi masih worth it sih kalau menurut saya untuk game ini. Dan dari segi baterai sih, baterai berkurangnya dalam bermain game baru 2 menit atau 3 menit dengan kapasitas 89%, berkurangnya sangat-sangat drastis sampai 5%.
berkurang. Itu kalau main game satu ronde mungkin bisa berkurang sampai 10-30% sih kalau menurut saya. Dan ini saya tidak main game, cuma sedikit sampel untuk bermain game di Mobile Legends. Dalam bermain game PUBG masih dibilang cukup oke sih, dengan settingan yang rata kiri di mode standar dan mode sedang. Kira-kira sih gimana sih permainan game di Mobile Legends? Saya rasa sih nggak worth it dipakai di tahun 2021, apalagi dipakai di game berat seperti PUBG ini. Walaupun settingannya sudah cukup oke, tapi sayangnya layarnya cukup kecil dengan 4,7 inci, RAM-nya juga kecil, dan baterainya cukup boros banget kalau bermain game ini. Bahkan kita bermain game cuma 2-3 menit, itu bisa sampai 10% kekurangan baterainya atau baterainya menurun. Jadi nggak layak sih untuk dipakai di 2021 untuk game PUBG. Kesimpulan yang bisa saya ambil, HP ini tidak worth it lagi untuk Anda pencipta game atau pencipta ya seperti aplikasi-aplikasi berat lainnya. HP ini masih cocok untuk Anda bermedia sosial atau bikin konten di YouTube atau di Instagram atau media sosial lainnya. Masih worth it di situ aja sih. Kalau untuk yang selebihnya tidak worth it banget sih kalau menurut saya. Masih banyak HP yang lebih layarnya lebar, baterai besar, dan lainnya sih. Kalau Anda suka pada video ini silahkan klik like, dan apabila Anda tidak suka silahkan klik dislike. Salam dari saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Ya, inilah adalah hasil dari video iPhone 6 di kamera depannya. Saya rasa sih masih worth it aja, walaupun wajah saya tidak terlihat ya kayak putih-putih gitu, tapi ini warna yang natural banget. Ya, wajah saya emang gelap sih, jadi nggak masalah sih kalau menurut saya di iPhone 6 untuk video depannya. Ya, ini adalah hasil video kamera belakang pada iPhone 6. Saya rasa sih sudah cukup oke banget. Dia ada stabilizernya dan HDR-nya sih sudah cukup terang dan cukup keren sih. Kalau buat video vlog, YouTube, bahkan Instagram dan story dan lain-lain sih masih worth it aja. Apalagi IG sangat support banget tentang iPhone, jadi masih worth it aja sih kalau menurut saya untuk video di media sosial.